Baik, perkenalkan, nama saya Betesa Daily dari Prodi Manajemen Bisnis. Saya akan mau mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia, di mana judulnya adalah masalah struktural yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya, saya terima kasih kepada dosen pengampu saya, Pak Astron Saputra, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Langsung saja saya jelaskan tentang bagaimana cara masalah struktural atau masalah yang ada di Indonesia, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan besar dalam mencapai kemajuan bangsa, khususnya di bidang ekonomi yang masih terpendam, serta sumber-sumber daya manusia berupa penduduk yang jumlahnya besar. Sumber daya manusia merupakan fakta dinamika yang memerlukan suatu pengolahan yang tepat, sehingga benar-benar menjadi faktor pokok pembangunan, yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Manajemen sumber daya manusia sangat ditentukan oleh sifat sumber daya manusia sendiri, yang selalu berkembang baik jumlahnya maupun mutunya. Manajemen sumber daya manusia sangat harus mampu berkembang antara jumlah dan mutu sumber daya manusia itu dengan kebutuhan-kebutuhan suatu negara di dalam pembangunan nasional. Pembangunan sumber daya manusia yang masih minim, salah satunya adalah HDI atau Indeks Pembangunan Manusia, di mana HDI adalah perhitungan dalam formula tertentu yang memadukan 3 komponen utama, yakni salah satunya adalah 1. Kualitas hidup materi yang diwakili oleh indikator atau tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita tahunan. Kedua, kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup. Dan yang terakhir, kondisi pendidikan. Kita akan tahu apa itu namanya pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satunya masalah besar dan fundamental atau nomor 1 bagi suatu Indonesia, di mana pendidikan tidak ada batasnya untuk menentukan untuk mencapainya, di mana salah satu pendidikan salah satunya tujuannya adalah makmur suatu negara atau bangsa tidak ditentukan oleh usianya. Di situ kita tahu bahwa pendidikan itu tidak ada batas untuk mencapainya. Dan yang kedua, kesejahteraan suatu negara ternyata tidak perlu ditentukan oleh rakyat alanya. Dan ketiga, tingkat kecerdasan manusia tidaklah berbeda dengan warna kulit atau kebangsaannya, apakah ia berasal dari negara makmur atau kaya atau miskin. Dan keempat, ras ternyata juga tidak ada hubungannya dengan semangat dan kerja keras untuk maju. Dengan di negara-negara maju mayoritas penduduknya memiliki sikap hidup positif, itu antara lain ada salah satunya etika yang tinggi dan terpuji sebagai prinsip utama, dan kedua, integritas, ketiga, penuh tanggung jawab, dan keempat, menghormati hak orang lain namun juga menjunjung tinggi hak-hak sendiri, dan terakhirnya adalah hormat pada hukum dan aturan. Ada sebuah masalah-masalah yang timbul dalam sumber daya manusia, di mana salah satunya adalah 1.
kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Maksudnya dalam kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas adalah komprehensif yang dalam berpikir dan selalu mengimplementasikan tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Dan keduanya, kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi disediakan sumber daya manusia. Di mana maksudnya dari nomor kedua adalah pendidikan mempunyai tingkat atau menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan perhatian kita atau pembangunan pemerintah kita masih sangat minim. Gambaran ini tercermin dan beragamnya masalah pendidikan yang masih rumit. Dan ketiga, kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Maksudnya adalah keterampilan sumber daya tidak menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh para penyedia kesempatan kerja. Sumber daya manusia yang tidak mempunyai keterampilan tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dan terakhirnya nomor 4, kurangnya keahlian sumber daya manusia, di mana maksudnya adalah kurangnya keahlian sumber daya manusia itu dikatakan keahlian sumber daya manusia untuk menguasai sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan, di mana faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut dengan memiliki keahlian yang khusus, maka dia akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Dan di situ kita tahu bahwa ketika orang itu tetap mempunyai keahlian, maka akan mudah mendapatkan suatu pekerjaan atau skillnya atau apapun yang dia punya, tentu saja kembali kepada keahlian yang dia punya. Maka dengan itu seseorang akan mudah mendapatkan suatu pekerjaan. Dan pembahasan terakhir sebagai bagaimana solusi dalam memecahkan masalah sumber daya manusia, terutama pada bidang pendidikan serta tingginya angkatan pengangguran. Di mana solusi menurut kami salah satunya adalah infrastruktur fisik dan non-fisik. Kita sudah tahu apa itu infrastruktur. Di mana infrastruktur itu adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang keberwujudan kegiatan masyarakat, sehingga dapat menginfluensiasi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di mana salah satunya struktur fisik itu kita tahu ada berbagai, misalkan satu infrastruktur jalan raya. Kita sudah tahu itu contohnya infrastruktur fisik dan non-fisik. Dan kedua, infrastruktur kereta apian. Dan ketiga, infrastruktur pelabuhan. Dan terakhir, infrastruktur pertanian. Nah, demikianlah yang telah kami sampaikan atau penjelasan dari materi kami. Jika banyak kekurangan untuk penyampaian, kami minta maaf, dan terlebih-lebihnya kepada Bapak pengampu dosen perekonomian Indonesia yang telah membimbing, yang telah mengarahkan saya dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Terima kasih.